balik dinding-dinding rumah yang sederhana ini telah tersimpan sebuah kisah perjuangan sesosok wanita yang luar biasa. Sosok itu adalah Inggit Garnasih, mantan istri Soekarno dan teman seperjuangan Soekarno yang telah mengukir peran penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Nama saya Jajang Luhiyat, di sini berperan sebagai juru pelihara dan sekaligus pemandu rumah bersejarah Inggit Garnasih. Yang saya tahu sosok Ibu Inggit adalah wanita tangguh yang selalu mengutamakan keinginan daripada tujuan daripada suaminya. Dia tahu siapa Soekarno, dulu dia ingin melawan penjajahan ini atau menghapuskan penjajahan ini dengan cara seperti yang sudah dilakukan oleh Soekarno. Jadi Ibu Inggitlah yang menopang atau disebutnya mengisi daripada perjuangan Soekarno dengan cara berpolitik, dan Inggitlah yang selalu menemani kemanapun Soekarno ketika dibutuhkan pada waktu masa pra sebelum kemerdekaan. Kalau di Jawa Barat, sekitaran Jawa Barat, Inggitlah yang menjadi penerjemah daripada bahasa Sunda. Dan tidak jarang juga Inggit sangat berperan penting ketika Soekarno dalam keadaan situasi sulit. Semisal di dalam penjara, Inggitlah yang selalu mengadakan kebutuhan Soekarno yang sangat penting. Satu contoh, ketika menjelang sedang berjalannya sidang, Soekarno membutuhkan buku yang tebalnya sekitar 20 cm. Dan itu harus dimasukkan ke dalam penjara karena untuk mengambil referensi daripada pledoinya Soekarno di dalam sidang itu. Sehingga Inggit susah payah harus memasukkan atau menyelundupkan buku itu. Dengan cara dia berpuasa dulu, mengecilkan perut, lalu dia menyelipkan di perut, dan itu diselundupkan dengan kepintaran daripada Inggit sendiri. Ibu Inggit Garnasih pertama kali bertemu dengan Soekarno saat Soekarno sedang kos di rumah suami Ibu Inggit yang sebelumnya, yaitu Haji Sanusi. Di sana perlahan tumbuh rasa saling cinta di antara mereka hingga kemudian menikah serta mengangkat anak yang bernama Ratna Juami. Mereka menikah pada tahun 1923 dan mereka menjalani hidup dengan berbagai ujian dan cobaan yang menerpa mereka berdua, sehingga akhirnya terputus juga rumah tangga mereka pada tahun 1943. Jadi kurang lebih 20 tahun dia berumah tangga dengan Soekarno. Setelah bercerai dengan Soekarno, Inggit Garnasih dikembalikan ke Bandung dengan keadaan tidak punya apa-apa. Hal tersebut membuat rekan-rekan seperjuangannya iba dan mengumpulkan sejumlah uang untuk memberikan Inggit sebuah rumah. Rumah tersebut tidak lain merupakan rumah di tanah bekas rumah Soekarno dan Inggit yang pernah dijual dahulu. Jadi pada tahun 1949 tanah ini dibeli kembali oleh kawan seperjuangan Soekarno dan dibangunlah dengan seperti ini, model seperti ini. Kalau dulu waktu mereka membeli rumah ini pada tahun 1926, rumah ini rumah panggung. Lalu kembali lagi kepada Ibu Inggit pada tahun 1949 dan Inggit kembali lagi ke rumah ini di tahun 1950 sampai akhir hayat. Rumah yang ada di Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung ini sempat tidak terawat setelah Ibu Inggit tiada pada tahun 1984. Namun kemudian pemerintah mengambil alih rumah ini dan menjadikannya sebagai salah satu cagar budaya di Kota Bandung. Dulu waktu saya kesini rumah ini dalam keadaan kosong, nggak ada apa-apa, bahkan sepi. Bahkan untuk menunggu pengunjung aja per 3 bulan baru ada. Itu pun hanya 1-2. Kalau dulu rumah ini kosong, hanya aset rumah milik pemerintah. Dan saya pun bukan karyawan pada waktu itu. Saya hanya membantu RT setempat yang notabene beliau yang dipercaya oleh pemerintah yang dititipkan rumah ini kepada RT setempat untuk memeliharanya. Seiring waktu saya pun menginginkan bahwa rumah ini ramai seperti dulu.
Kalau dulu itu rumah ini tempat berkumpulnya para founding father kita. Tapi ketika setelah merdeka, rumah ini seperti kuburan, sepi, seperti rumah hantu, nggak ada penghuni, nggak ada aktivitas, nggak ada yang berkunjung. Dan disitulah mungkin keinginan saya sendiri secara pribadi menginginkan rumah ini ramai seperti dahulu. Perjuangan Inggit Garnasi dalam mendukung suaminya yaitu Soekarno tidak hanya berarti di kehidupan rumah tangganya saja, namun juga berarti untuk bangsa Indonesia. Hal tersebutlah yang membuat Inggit dikatakan layak menjadi pahlawan nasional. Oke, begini. Mengapa TP2GT mengajukan Inggit untuk jadi pahlawan nasional? Dalam pandangan kami, Inggit layak mendapatkannya karena jasa Inggit itu hampir identik dengan jasa Bung Karno. Kalau Bung Karno bisa apapun. Kalau Bung Karno bisa lulus jadi insinyur, kalau Bung Karno bisa menjadi TNI, kalau Bung Karno bisa dalam masa, bahkan kalau Bung Karno masih bisa hidup, di dalamnya ada saham dan sahamnya itu besar. Ya, Bung Karno itu saya pernah baca di mana gitu. Tidak bisa hidup tanpa harga perempuan yang pendamping agak manja gitu. Di penjara itu mempersepi anak putus asa. Bisa kata jika tidak ada Inggit bisa mati di penjara. Inggit membesarkan hati, ya besok bawa buku, bawa makanan kesukaan Soekarno dan seterusnya. Juga di tempat-tempat pembuangan Soekarno kan tidak bakal di tempat masa Inggit yang nyari duit menjual kerajinan yang dia bikin. Inggit itu perempuan yang rajin, bisa bikin jamu, bisa bikin makan, bisa bikin apa. Jadi membiayai rumah tangga itu. Pengajuan Ibu Inggit untuk menjadi pahlawan nasional ternyata mempunyai banyak tantangan. Sudah beberapa kali diajukan, tetapi pengajuan tersebut ditolak tanpa ada alasan yang resmi dan jelas. Yang kalaupun masih pilih tantangan, sebuah pertanyaan mengapa sudah 1-2 kali atau beberapa kali mengajukan tidak dipenuhi karena gagal. Nah itu dan kegagalan ini bukan karena alasan akademik, karena kamu berdasarkan kajian akademik sudah salah kan, lebih karena menurut kami lebih karena alasan politis. Memang dalam kenyataannya pemberian gelar pahlawan kepada siapapun lebih besar pertimbangan politisnya ketimbang pertimbangan akademik. Meski belum dapat gelar pahlawan nasional, Ibu Inggit Garnasi telah mendapatkan penghargaan dari pemerintah berupa Setya Perintis Pergerakan Kemerdekaan dan Setya Lencana Perintis Lencana Bintang Mahaputra Utama. Inggit Garnasi adalah simbol dari ketulusan dan pengorbanan seorang perempuan. Rumah ini menjadi salah satu pengingat bahwa setiap perjuangan besar tidak lepas dari dukungan serta pengorbanan oleh mereka yang ada di balik layar. Dengan ini, Inggit Garnasi dan pengorbanannya akan selalu hidup di hati kita dan di hati bangsa Indonesia.